Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Sekian lama saya tidak tampil karena sakit dan sekarang sudah sembuh kembali. Dan karena itu saya mau berbicara lagi melalui video-video saya selanjutnya. Sebetulnya lewat video ini saya mau berbicara tentang hidup berkeluarga. Namun karena banyak orang melihat kembali video-video saya yang lalu yang berbicara tentang iblis, roh jahat, arwah dan sebagainya, dan muncul macam-macam pertanyaan. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya gunakan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, dan kiranya bisa membuat orang-orang yang bersangkutan mengerti apa taktik busuk dari iblis menghancurkan manusia. Pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya saya sudah jawab pada video-video lain yang sudah lewat. Namun baiklah, saya jawab pertanyaan-pertanyaan itu untuk bisa membantu banyak orang yang belum mengerti, bahkan mau mengenal lebih jelas lagi taktik busuk para roh jahat, setan-setan itu. Ada banyak pertanyaan, tetapi saya coba lukiskan 3 hal yang penting lewat pertanyaan-pertanyaan itu. Yang pertama ialah, sebetulnya siapa itu iblis ini? Siapa itu roh jahat? Setan-setan itu muncul dari mana? Yang kedua ialah, apakah setan itu sama dengan arwah? Yang ketiga ialah, sekarang ini muncul banyak orang pintar yang mau memanggil para arwah datang ke dunia ini, bahkan ke tengah-tengah keluarganya, supaya muncul dialog antara arwah dan orang hidup, keluarga yang bersangkutan. Saudara, Tuhan tidak menciptakan iblis. Tuhan tidak menciptakan setan, roh jahat. Yang Tuhan ciptakan ialah para malaikat baik yang tinggal di sorga. Jadi sebenarnya iblis, setan, roh jahat itu semuanya dulu itu malaikat yang baik yang Tuhan ciptakan. Semua malaikat baik itu yang tinggal di sorga itu Tuhan ciptakan, termasuk Lucifer, setan-setan, dan roh jahat itu yang dulu adalah para malaikat yang baik. Lucifer itu tinggal sebelah kanan Tuhan Allah, dan karena itu dia juga mendapat kepercayaan besar dari Tuhan Allah. Semua malaikat yang baik ini memuliakan Tuhan Allah, memuji Tuhan Allah, bahkan menyembah Tuhan Allah. Namun dalam perkembangannya muncullah kesombongan yang dimulai oleh Lucifer yang tinggal sebelah kanan Tuhan Allah itu. Lucifer sombong. Dia mengatakan dalam dirinya bahwa dia bukanlah diciptakan Tuhan Allah. Dia katakan dia juga pencipta sama dengan Tuhan Allah. Oleh karena itu untuk apa kita menyembah Tuhan Allah? Oleh kesombongannya dia mulai mengajak para malaikat lain besar kecil supaya jangan lagi menyembah Tuhan Allah, karena kita juga pencipta seperti Tuhan Allah itu. Untuk apa kita sembah dia? Saudara sekalian, maka muncullah pro kontra. Ada yang mendengarkan ajakan busuk dari Lucifer, tetapi juga banyak malaikat lain juga yang baik yang tetap setia kepada Tuhan Allah, tidak mau mendengarkan seruan dari Lucifer itu. Maka muncullah kekacauan dalam surga. Hal ini boleh dibaca pada kitab Wahyu. Kekacauan terjadi. Saudara sekalian, surga itu penuh kedamaian, penuh sukacita. Tetapi kalau kacau terjadi, tidak boleh. Dan karena itu Tuhan Allah menyerukan kepada malaikat Mikael, panglima perang itu, untuk bersama-sama dengan para malaikat lainnya mengusir semua malaikat yang jahat, yang berontak ini keluar dari surga. Saudara sekalian, saya ulangi lagi, Tuhan perintahkan malaikat Mikael
yang baik itu untuk bersama-sama dengan para malaikat baiknya mengusir semua malaikat yang jahat, yang berdosa, yang merontak keluar dari sorga. Lalu mereka tinggal di mana? Para malaikat berdosa ini keluar dari sorga dan mereka mulai membangun neraka sebagai pusat kerajaan mereka. Lihat, sorga itulah tempat tinggal para malaikat yang baik, tetapi neraka adalah pusat pemerintahan para malaikat yang jahat, dibawa ke pimpinan Lucifer yang kita sebut sebagai iblis itu. Lalu yang lain kemana? Lihat, pemerintahannya tinggal di neraka, tetapi yang lain-lain juga keluar dari sorga dan tinggal di dunia ini, di bumi ini. Mereka menempati pohon-pohon, mereka menempati danau, sungai, kali dan sebagainya, bahkan rumah-rumah kita juga mereka tempati. Dan tugas mereka ialah mengacaukan manusia. Mereka menggoda manusia, bahkan menguasai manusia. Supaya apa? Agar manusia tidak boleh lagi menaruh kasih sesama lain, tetapi juga tidak boleh lagi menyembah Tuhan Allah. Iblis mau, setan mau, roh jahat mau, supaya mereka disembah oleh manusia. Maka tidak heran di dunia ini muncullah ada orang yang baik, yang karena setia kepada Tuhan Allah, tetapi juga banyak orang yang jahat karena dikuasai oleh pengaruh iblis itu. Sekarang kita di dunia ini, hendaklah kita sungguh-sungguh taat sama Tuhan Allah. Kalau mau diberkati Tuhan Allah, hendaklah setia kepada Tuhan Allah. Karena iblis itu hanya mau menghancurkan manusia. Kelihatannya godanya bagus, tapi sebetulnya dia mau menghancurkan tiap-tiap pribadi orang lain. Muncullah kerasukan setan. Orang-orang dirasuki setan karena apa? Mereka jauh dari Tuhan Allah. Yang kedua, apakah iblis, setan, roh jahat itu sama dengan arwah-arwah? Saudara, tidak sama. Kita sudah bicara tentang setan, iblis, roh jahat, yang sebetulnya mereka semua ada malaikat yang baik, tetapi kejahatan yang muncul dari pribadi sendiri. Dan Tuhan tidak bisa ampuni mereka oleh karena apa? Dari kodratnya, dia mau hancurkan manusia. Dia mau jauh dari Tuhan Allah. Lalu siapa itu arwah? Saudara sekalian, kita manusia ini ada badan dan ada roh. Ataukah arwah itu? Kalau kita mati, badan kita ini hancur, ditanam di tanah ini hancur. Tetapi roh kita, arwah kita menghadap Tuhan Allah untuk diadili. Apa kita selamat, yaitu masuk ke surga, atau kita masuk ke neraka, itu sangat tergantung kitab kehidupan selama di dunia ini. Jadi saya katakan arwah berbeda dengan iblis. Iblis itu saya katakan tadi, dia adalah malaikat yang jahat, yang berdosa. Tetapi arwah itu adalah roh kita yang hidup. Kita mati, badan hancur, tetapi roh tetap hidup. Menghadapi Tuhan Allah. Entah kita masuk ke surga atau ke neraka. Tergantung cara hidup kita di dunia ini. Seberapa jauh kita setia sama Tuhan Allah dan melaksanakan apa yang Dia perintahkan. Yang ketiga, banyak orang pintar memanggil para arwah, jiwa-jiwa manusia sudah meninggal dunia ini. Apakah benar demikian, saudara? Para orang pintar tidak mungkin bisa memanggil para arwah datang ke dunia ini. Karena apa? Mereka datang ke dunia ini kalau hanya seizin Tuhan Allah. Jadi manusia pintar janganlah menipu manusia lain. Kalau orang pintar panggil, itu setan-setan yang datang. Karena apa? Orang pintar kerjasama dengan iblis.
roh jahat, setan-setan itu. Jadi kalau orang pintar memang manusia, janganlah percaya. Biasanya mereka panggil dengan cara apa? Biasanya mereka ambil kain hitam bungkus salah satu anggota keluarga. Kemudian orang pintar panggil arwah orang sudah meninggal dunia itu untuk datang ke pribadi orang yang ditutup dengan kain hitam ini. Saudara sekalian, jangan percayakan cara itu. Cara itu tidak cocok dengan iman kepercayaan kita. Manusia tidak sembarangan datang ke dunia ini kecuali seizin Tuhan Allah. Kalau itu ada arwah yang datang, bukan karena dipanggil orang pintar, tetapi seizin Tuhan Allah datang ke dunia ini untuk mengarahkan keluarga bersangkutan supaya setia kepada Tuhan Allah, setia menjalankan apa yang terbaik demi kemuliaan Tuhan Allah, tetapi juga untuk berkat bagi keluarga yang bersangkutan. Apalagi ada mengatakan bahwa ada arwah menghantar manusia kepada setan. Tidak bisa terjadi. Arwah tidak mungkin menghantar manusia kepada setan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang datang itu setan sendiri, yang menghantar manusia kepada setan lain. Karena ada kerjasama antara setan dan setan, maka tidak mungkin arwah datang mengantar manusia kepada setan. Tidak mungkin. Jangan sampai setan menampilkan diri sebagai arwah, opa, oma, dan kita kira begitulah arwah opa, oma. Padahal sebetulnya iblis sendiri yang pura-pura menjadi manusia, sama seperti opamu, omamu, atau tandamu. Maka waspadalah. Yang jelas tidak mungkin arwah antara manusia kepada iblis. Dia menghantar itu dialah iblis sendiri. Maka jangan percaya kepada orang pintar, tetapi juga jangan percaya pada hal-hal yang aneh-aneh, yang tampillah arwah ataukah iblis. Kerana informasi saya ini membantu kalian semua untuk mengerti taktik busuk dari iblis atau roh jahat atau setan yang mau menghancurkan pribadi manusia. Yang kalau kita tidak hati-hati, kita semakin jauh dari Allah. Sampai jumpa.